Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Fatimah, dan dua rekan saya yaitu Dewi Kurniawati dan Delatul Arsyah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang landasan teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian landasan teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekno sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Pengertian kata komunikasi pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Komunikasi berasal dari kata to communicate. Pengertian dari communicate adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Jadi, teknologi komunikasi adalah sarana dan prasarana struktur kelembagaan dan nilai-nilai sosial di mana dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dipertukarkan informasi sehingga memungkinkan untuk terjadinya persamaan persepsi dan atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan adalah asas dan dasar. Landasan teori komunikasi adalah salah satu dasar dalam teknologi pendidikan, karena proses belajar pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari seorang guru kepada penerima pesan pada seorang peserta didik. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Demikian, pada landasan teori komunikasi dalam teknologi pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori komunikasi dan terutama hasil-hasil penelitian dalam pemanfaatan media khususnya media komunikasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi. Di antaranya yaitu faktor pengetahuan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki, sehingga mempermudah berkomunikasi dengan lancar. Yang kedua yaitu komponen dalam komunikasi. Komponen yang pertama yaitu sumber atau source, yang artinya komunikasi yang akan mengirim pesan kepada orang atau bagian lain dalam organisasi bisnis. Yang kedua yaitu pesan atau message, yang artinya isi informasi yang akan disampaikan dalam mekanismenya. Yang ketiga yaitu penyandian atau encoding, artinya pemberian makna melalui simbol-simbol yang dikirim oleh pemberi pesan kepada penerima pesan dalam komunikasi. Yang keempat, yaitu saluran komunikasi atau channel, artinya media yang dijadikan tempat pengiriman pesan. Yang kelima, yaitu penyandian kembali atau decoding, artinya mengulang atau memberi simbol-simbol yang lain yang dikirim oleh pemberi pesan kepada penerima pesan dalam komunikasi. Yang keenam, yaitu penerima pesan atau receiver, artinya menerima pesan sesuai dengan makna yang diharapkan oleh komunikator. Yang ketujuh yaitu gangguan komunikasi atau noise, yang artinya semua hal yang merusak berfungsinya semua komponen dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu konteks, yang artinya tempat di mana terjadinya komunikasi. Perkembangan teori dan model komunikasi. Yang pertama ada Claude Shannon and Warren Wiever 1949. Berasal dari teori matematika. Teori ini bersifat linear, yaitu mempunyai arah yang tertentu dan tetap dari sumber kepada penerima. Salah satu unsur yang masih dapat dipertahankan dalam teori ini adalah adanya sumber gangguan yang senantiasa ada pada setiap situasi. Yang kedua ada David K. Berlos 1960 mengembangkan model komunikasi MSCR. Model SMCR Berlo ini dianggap merupakan pembaharuan, yaitu dimasukkannya orang dari bahan sebagai sumber yang merupakan bagian integral dari teknologi pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah teori komunikasi Wilbur-Scrum 1961 merupakan proses penyempurnaan dari teori sana dengan menambah dua unsur baru, yaitu adanya lingkup pengalaman dan umpan balik. Wilbur Scrum merupakan ahli komunikasi yang paling vokal dalam usahanya mengaplikasikan teori.
model dan hasil-hasil penelitian tentang media ke dalam bidang pendidikan yang sekaligus merupakan bidang garapan teknologi pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat ada teori komunikasi konvergensi dan The Lawrence Insight 1979 komunikasi, yaitu sebagai sebuah proses di mana partisipan menciptakan dan saling berbagi informasi untuk mencapai kesepahaman. Teori ini tidak dibedakan antara sumber dan penerima karena peranan itu dapat berlangsung secara bersamaan pada seseorang dalam suatu konteks komunikasi. Proses ini tidak berlangsung antara individu saja, melainkan dalam suatu realitas sosial. Selanjutnya, pada hakikatnya teknologi pendidikan adalah suatu disiplin yang berkepentingan dengan pemecahan masalah belajar dengan berlandaskan pada serangkaian prinsip dan menggunakan berbagai macam pendekatan atau teori komunikasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah landasan filosofi berdasarkan tinjauan dari falsafah ilmu. Setiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga pengetahuan yang didukungnya. Kedua adalah landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/2000 tentang guru dan dosen telah berpendapat bahwa setiap guru dan kelas dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang ketiga adalah landasan teoritis dalam menghadapi tantangan kehidupan modern ini, kreativitas dan kemandirian sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai tuntutan yang ada. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang dalam penyampaian proses oleh komunikator kepada komunikan dengan memanfaatkan media yang ada. Yang pertama ada media komunikatif. Komunikasi melalui media seharusnya bersifat komunikatif. Maksudnya menunjukkan bahwa media yang dipakai mampu memberikan sarana yang mempermudahkan siswa. Yang kedua ada persuasif, memberikan kesempatan untuk siswa terlibat secara aktif dan tertarik pada proses pembelajaran. Yang ketiga ada edukatif komunikasi yang berisi komunikasi dengan nilai yang mengandung edukatif. Hal ini penting karena fungsi dari pembelajaran sendiri adalah sebagai sarana untuk mendidik. Yang keempat adalah repetitif dan komunikasi secara berulang-ulang bertujuan untuk memahamkan benar-benar apa yang sudah diinformasikan atau sudah disampaikan guru kepada murid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kelima, peran dan fungsi komunikasi dalam teknologi pendidikan. Peranan teknologi komunikasi dalam peranannya sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai media sebagai teknologi, yang kedua media sebagai tutor atau guru, yang ketiga media sebagai agen sosialisasi, yang keempat media sebagai motivator untuk belajar, dan yang kelima yaitu sebagai alat mental untuk berpikir dan memecahkan masalah. Peranan media dalam pendidikan yaitu sebagai yang pertama media pembelajaran, yang dalam hal ini berfungsi sebagai penyampai pesan khusus. Yang kedua sebagai pembentuk lingkungan perantara, di mana media membantu peserta didik melakukan eksplorasi dan membentuk pemahaman suatu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan kognitif, di mana media dipergunakan sebagai model atau perluasan mental kemampuan. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam teknologi pendidikan dapat dibagi menjadi 7 fungsi, yaitu yang pertama sebagai gudang ilmu, yang kedua sebagai alat bantu pembelajaran, yang ketiga sebagai fasilitas pendidikan, yang keempat sebagai standar kompetensi, yang kelima sebagai penunjang administrasi, yang keenam sebagai alat bantu manajemen sekolah, dan yang ketujuh yaitu sebagai infrastruktur pendidikan. 6. Dampak dari aspek yang dapat mempengaruhi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, dampak positif, yaitu aspek ini memberikan cara dan strategi yang dapat dengan mudah diakses oleh umat manusia, terutama pengguna dari teknologi, dan mengambil informasi-informasi yang positif pula dan menginformasikan informasi tersebut secara positif. Dalam aspek ini, menggunakan teknologi secara baik dan benar, bahkan mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang kedua,
Dampak negatif. Aspek ini, pengguna teknologi memperoleh informasi dan mengkomunikasikannya secara negatif, menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan yang negatif, bahkan menggunakan teknologi secara negatif dan menyalahgunakan teknologi untuk sesuatu yang jahat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.